Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke, bre, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil kualifikasi Free World Championship di sirkuit Ricardo Tormo Valencia 2022 pada hari ini Sabtu 5 November 2022. 2022 banyak banget ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang kualifikasi satu, siapa aja pembalapnya. Yang jelas ada nama-nama besar seperti Ayumu Sasaki, Jaume Masia, Andrea Minyo, Kaito Toba, ya, David Munoz. Boleh lah kita sebut pembalap yang cukup bagus karena memang tahun ini dia sudah bisa naik podium walaupun sebagai rookie. Nah, selain ada nama-nama tersebut, banyak juga nama-nama yang wildcard seperti juga David Almanza, terus juga Filippo Farioli, dan pembalap Indonesia Mario Suryo Aji, Tayo Furusato, Scott Ogden, Elia Bartolini, Alberto Sura, Joshua Whitley, Ana Carrasco, dan lain-lainnya. Ya, kurang lebih seperti ini pembalap yang harus mengikuti kualifikasi satu dahulu dan 4 pembalap tercepat akan menuju ke kualifikasi kedua. Oke, lanjut tentang kualifikasi satu di 11 menit awal itu atau 11 menit tersisa Adrian Fernandez, adik dari Raul Fernandez, mengalami crash tunggal. Ya, dengan motor KTM RC 250 RR-nya dia mengalami crash, juga ada Filippo Farioli mengalami crash juga, dan yang jelas apapun hasil dari Jaume Masia dan juga Kaito Toba, mereka esok hari start akan dari pit lane ataupun di posisi terbawah karena mereka terkena penalti akibat tadi pagi itu mereka ya sedikit dorong-dorongan lah ya, dorong-dorongan karena mereka terjatuh dan mereka tidak bisa menahan emosi dan ya sambil ya kayak mau aksi-aksi inilah salam olahraga gitu kan. Oke. Dan dengan cuaca yang cukup cerah dan bagus untuk bisa mencetak lap time, kualifikasi satu diakhiri dengan Ayumu Sasaki menjadi yang tercepat dengan lap time 1 menit 38 detik 857. Di posisi 2 ada Jaume Masia 1 menit 39 detik 096. Di posisi 3 ada David Munoz, di posisi 4 ada Carraro, di posisi 5 Joel Kelso, di posisi 6 Farioli, di posisi 7 Elia Bartolini, di posisi 8 David Almanza, di posisi 9 Lorenzo Felon. Kemudian di posisi 10 ada Andrea Minyo, di posisi 11 ada Kaito Toba, di 12 Adrian Fernandez, 13 Scott Ogden, 14 Alberto Sura, 15 Tayo Furusato, 16 Mario Suryaji dari Indonesia, di 17 ada Joshua Whitley. Dan di posisi terakhir atau posisi 18 Ana Carrasco, pembalap wanita satu-satunya asal Spanyol di kelas Moto3 World Championship 2022 yang menggunakan motor KTM di tim BOE Motorsport. Oke, ini hasil kualifikasi satu, artinya Ayumu Sasaki dan juga tadi pembalap 4 teratas akan mengikuti kualifikasi kedua dan bisa berkesempatan meraih pole position ataupun ya paling enggak di posisi 10 teratas lah, bisa lah ya. Oke. Kita lanjut ke hasil kualifikasi keseluruhan pembalap Moto3 World Championship di sirkuit Ricardo Tormo Valencia hari ini 5 November 2022. Siapa yang pole position dan hasil akhirnya. Ya, ini adalah hasil kualifikasi Moto3 World Championship di sirkuit Ricardo Tormo Valencia 2022. Izan Guevara dengan motor gas-gas dari Spanyol menjadi pole position dengan 1 menit 38 detik 479, dan di posisi kedua ada Deniz Oncu dari Turki yang menggunakan motor KTM yang juga didukung langsung oleh manajernya yaitu Kenan Sofuoglu dan juga Toprak Razgatlioglu. Ya, di posisi ketiga ada Sergio Garcia dengan motor gas-gas dari Spanyol. Di posisi keempat ada Diogo Moreira dengan KTM dari Brazil. Di posisi kelima ada Ayumu Sasaki dari Jepang dengan Husqvarna. Di posisi keenam ada Ivan Ortola. Di posisi tujuh ada Denis Foggia dari Italia dengan motor Honda di tim Leopard Racing. Di posisi ke-8 ada Tatsuki Suzuki dari Jepang dengan Honda. Di posisi 9 ada Yamanaka dari Jepang dengan KTM. Kemudian di posisi ke-10 ada John McPhee dari Inggris dengan Husqvarna. Di posisi 11 ada Jaume Masia dari Spanyol dengan KTM. Di posisi 12 ada Riccardo Rossi dari Italia dengan Honda. Di posisi 13 ada David Salvador dari Spanyol dengan motor KTM yang juga saat ini sedang wildcard. Di posisi 14 ada David Munoz. Di posisi 15 ada Daniel Holgado. Di posisi 16 ada Javier Artigas. Di posisi 17 ada Carlos Tatai. Selanjutnya di posisi ke-18 ada Carraro, 19 Joel Kelso, 20 Filippo Farioli yang wildcard, 21 Elia Bartolini, 22 David Almanza, 23 Lorenzo Felon dari Prancis dengan Honda, 24 Andrea Minyo dari Italia dengan motor Honda, 25 ada Kaito Toba dari Jepang dengan motor KTM.
Next di posisi 26 ada Adrian Fernandez, adik dari Raul Fernandez yang menggunakan motor KTM. 27 ada Scott Oak, 8 ada Alberto Sura, 29 Tayo Furusato, rekan tim Mario Suryaji di Honda Team Asia menggunakan motor Honda NSF 250 RW. Dan di posisi 30 ada Mario Suryo Aji dari Indonesia dengan motor Honda NSF 250 RW. 31 Joshua Watley dan 32 Naka Rasko, pembalap wanita satu-satunya di kelas Moto3 World Championship di tim BOE Motorsport dengan motor KTM. Oke bro, jadi seperti ini hasil kualifikasi Moto3 di sirkuit Ricardo Tormo Valencia 2022. Izan Guepara ini jadi pole position kelimanya di tahun 2022 ini, dan buat saya pribadi mudah-mudahan Mario Suraji dapat meraih poin di race esok hari ya. Mudah-mudahan seperti itu karena kita berharap yang baik-baik aja di kelas ini untuk Mario Suraji dari Indonesia yang memang sulit banget. Kita tahu dia harus beradaptasi dengan cepat dan juga harus menemukan setup motor yang oke buat dirinya bersaing di kelas ini di musim ini ya. Jadi memang perjuangannya sungguh-sungguh berat. Kita nggak bisa pikir ini sangat mudah. Dia sudah berpengalaman di balapan Eropa dengan motor yang hampir mirip dan juga sirkuit yang dia kenalin seperti ini, sirkuit Valencia. Dia juga pernah balapan di sini ya ketika Red Bull Rookies Cup, dan juga ya, kita harus memaklumi banyak kekurangan buat Mario Suryaji karena memang ini musim yang berat buat dia, dan kita ekspektasinya seperti yang selalu saya bilang bahwa ekspektasi kita adalah finish di zona poin sudah cukup bagus Mario Suryaji. Jadi jangan kita berpikir Mario Suryaji buruk dan harus pulang itu pemikiran yang agak kurang baik ya, karena banyak pembalap yang udah lama juga di Moto3 dan dia nggak disuruh pulang juga sama penduduk negaranya ya. Jadi sudah 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, bahkan 11 tahun, bahkan lebih dari itu juga ada. Dan ya inilah balapan, ini bukan sebuah olimpiade ataupun apa, ini balapan yang dimana mereka mewakili dirinya, tim dan juga sponsor. Baru setelah itu ya memang ada bendera kebangsaan buat dirinya. Oke, sehat-sehat buat kalian semua, semakin dewasa dan juga semakin bisa mendukung jagoan kalian masing-masing dengan elegan lagi. Dan jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.